Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqbatul ula al-ilmu. Bermula aqabah yang pertama itu aqabatul ilmi. Maka lazimkan olehmu dengan dia, hai orang yang menuntut kelepasan daripada jahil dan sesat, maka bahwasanya ilmu itu ialah tujuan pada peliaran akhirat dan kita warna pun boleh. Dan intisailah berkeliling segala pekerjaan. Ketahui olehmu bahwasanya ilmu dan ibadah itu keadaan keduanya. Itulah ada tiap-tiap barang yang didapati kitab Allah dan daripada segala rasulnya Allah dan daripada langit dan bumi dan barang yang di dalam keduanya, seperti firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi misluhunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini putih ke bawahnya yang marah kan. Pembahasan malam yang kau ikut katanya kabar sambung tentang kitab I'lamul Muttaqin min Irsyadil Muridin. Sebelumnya selesai kitab yang bernama Asyifaul Qulub dalam jumlah 8 bab. Nama kitab yang dalam kitab lain, maka 8 bahanan kitabnya pertama dalam kitabnya yang kebunan Jam'ul Jawami, maka gekun kitab 8 dikarenakan 8 bab kitab lain pertama dalam kitab tersebut. Yang kau ikut selesai kitab Asyifaul Qulub, kemudian bersambung dengan kitab I'lamul Muttaqin, memberitahu atau ilmu orang yang bertakwa, min Irsyadil Muridin, daripada petunjuk kepada seseorang murid, orang berkehendaki ilmu. Murid itu asal kata daripada arada yuridu iradatan, muridun, bahwa muridun maka orang yang berkehendaki kepada ilmu. Setelah kepuja kepada Allah yang kageperda ilmu ke orang yang bertakwa, supaya mampu talawan hawa nafsu
yang dapat menghambat kitanya untuk beribadah kepada Allah, sehingga kitanya menjadi orang yang tim puput perintah Allah untuk mengharap pahala dan ridha Allah pada urut akhirat. Setelah berpuja dan selawat, puja kepada Allah, selawat ke Rasulullah serta sekalian keluarga dan sahabat pamandung, gebuhnan kitabnya sampai tuha i'lamul muttaqin min irsyadil muridin. Genamakan kitab tersebut i'lamul muttaqin, memberitahu atau memberi ilmu kepada orang yang bertakwa daripada petunjuk mereka itu murid. Dalam hal tersebut kitabnya melengkapi di atas 7 buah akabah. Harapan pengarang kitab permintaan kepada Allah bagi kemanfaat bagi diri rawagobnya dan urunsi serta sekeluarga gobnya, dan ke orang yang timbul kitabnya serta ke pamandung orang Islam yang lain. Bersambung pembahasan di dalam 7. Yang pertama, aqbatul ula. Bermula akabah yang pertama itu aqabatul ilmi, tentang ilmu. Ilmiahnya asal huruf J daripada leba huruf Ain, Lam, Mim. Ain bermakna illiyin, orang yang tinggi di sisi Allah. Kemudian Lam itu latif, lembah lembut, orang berakhlak yang mulia. Kemudian huruf yang ketiga yang disebut dengan Mim. Mim artinya mulkun, kerajaan. Seperti raja, banyak orang yang butuh berhajat kepadanya. Jadi sapat macam karena tinggi bagi gopnya di sisi Allah dan lembah lembut akhlak yang mulia, serta goknya dibutuhkan oleh orang lain. Itulah pengertian daripada ilmu. Oleh karenanya wajib bagi katanya orang yang minta ilmu supaya tak lepaskan rawatuh daripada jahil dan sesat. Yang pokok yang pertama, di antara lain buat tayak ber tak perjuuh rawatuh daripada kebodohan atau melepaskan diri daripada bodoh dan daripada sesat. Sebetulnya sebelum tujuan katanya tayabut supaya lepas daripada jahil dan sesat, yang sangat utama lagi unit ya'bud fardu'in, dan merupakan yang wajib atas katanya perintah Allah dan perintah Rasulullah. Yang benanin bagdem lun ya'budnya fardu'in atas diri lun, kewajiban atas diri lun yang diperintah oleh Allah dan diperintah oleh Rasul. Tujuan ya'bud supaya mangat gadah hilang jahil dan hilang daripada sesat. Yang tujuan kita yang ya'bud. Maka bahwasanya ilmu itu ialah tujuan pada pelayaran akhirat. Tujuan ilmu supaya katanya selamat sehingga perjalanan yang paling jauh menuju ke hari akhirat. Perjalanan jauh akan katanya daki bermacam-macam tempat yang paling tinggi.
Jauh dat yang akan kita nyoja. Kemudian gunung-gunung yang akan kita nyodaki. Maka kita butuh dalam perjalanan benar bekal nyantam silan gunung yang kita nyodaki. Yang sebetulnya huru akhirat gunung Hanali. Gebuh nantang silan ibarat perjalanan jauh. Kita akan tadaki gunung. Tentu kita bekal beli tabah. Dan karena jauh bahan yang kita gulam atau yang kita pikul sangat berat, maka jauh sekali perjalanan. Maka dalam halnya perlu kita sediakan bekal makanan dan minuman supaya kita selamat dalam perjalanan pelayaran yang paling jauh untuk orang akhirat. Teman bekal makanan dan minuman untuk selamat dalam perjalanan itulah ilmu supaya sah dan ibadah dengan ilmunya. Dengan ilmunya sah dan ibadah, maka kenyan nilai ibadah yang menjadi bekal kegiatannya perjalanan di orang akhirat. Sebagaimana dipegang dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berlomba-lomba olehmu untuk mencari bekal. Bekal yang dimaksud adalah takwa. Artinya ibadah. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhkan diri daripada segala larangannya, baik pun secara sir rahasia dan secara terbuka. Ketika wate tapubut suruh tapujuh tegah larangan Allah hana tak kerja, nyan tente buat nyan baru sah tapubut dengan ilmu. Sebabnya katanya wajib minta ilmu. Karena ilmunya butuh segala bud. Dikeliling oleh segala bud. Pementang bud yang tanya kubut nyan mesti guna ilmu. Apakah bud nyan bud dunia ataupun bud nyan yang menyangkut dengan akhirat. Yang namun segala bud yang dia kubut tetap dikelilingi oleh ilmu. Sebagaimana Imam Syafi'i Muhammad bin Idris radhiyallahu anhu beliau berkata, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma ma'an fa alaihi bil ilmi." Menyogetanya perlu berbahagia di dunia yang benar ilmu dunia. Perlu berbahagia di negara akhirat benar ilmu agama. Perlu berbahagia bandua dunia dan akhirat, maka katanya benar ilmu. Itulah segala pekerjaan dikelilingi dibutuhkan segala ilmu. Bahkan bila tapubut sabong-sabong buatnya yang buatnya kan berdasarkan ilmu, yang bina buatnya mandum tertolak. Sebagaimana dalam syair juga idkul luman, karena dalam syair juga wa kulluman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tip-tip siman, tip-tip sidodo urang. Bila urangnya wate beramal hana ilmu, maka ilmunya terlebih awal ditolak ya Allah. Ilmu simannya terlebih awal ditolak oleh Allah. Menanjid lebih-lebih dalam ilmu tauhid. Idz kullu man qallada fi tauhidi. Katanya ikut-ikutan taklid dalam ilmu tauhid ana berdasarkan ilmu,
maka orang tersebut setelah itu kulluman qallada fi tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Iman gopnya nyan hana sunyi daripada keraguan, karena kan berdasarkan ilmu tetapi berdasarkan ikut-ikutan. Ketahui olehmu bahwasanya ilmu dan ibadah itu keadaan keduanya. Ilmu dengan ibadah sejalan bandua. Na ilmu hantar tim ibadah nyah je kubur. Yakin tak ibadah hana ilmu yang bihan je kubur. Na ilmu hantar tim kubur. Yakin tak kubur tapi hana ilmu. Biarkan saya ni al-amalu bila ilmin kal junun. Orang yang tim berbuat amal tapi hana ilmu nyan persih lagi urung pungu. Getim semayang, getim puasa, getim put yang lain, tapi ilmu hana nyan lagi buat urung pungu. Artinya hana nilai buatkan kesertai dengan ilmu. Sebabnya itu perlu bandua bersejalan mengasah ibadah dengan ilmu, tamita ilmu supaya mengasah ibadah. Itulah ada tiap-tiap barang yang didapat kitab Allah Ta'ala dan daripada segala rasulnya. Ilmu yang masuk sini ilmu agama yang sesuai, yang perintah dalam Al-Quran, yang sesuai perintah dalam hadis, yang cocok ilmu dasar hukum Al-Quran hadis payah lengkapi dengan ijma' ulama dan kias ulama supaya jelas hana salah cara pahami ilmu yang dalam Al-Quran dan hadis. Sebabnya ke maka geco ilmu rat para alim ulama. Dan daripada langit dan bumi dan barang yang dalam keduanya, ubina ciptaan Allah, baik pun ciptaannya yang di langit dan ciptaan yang di bumi, langit dan bumi serta isi nyan mandum-mandum adalah penejit daripada Allah. Tanpa Allah Ta'ala nyan hanjit barang kata yang kanan. Watia dikala li manusia na langit, na dunia, na aso langit, na aso dunia menandakan lebih awal na Allah yang pejutnya. Itu namanya pengetahuan. Tatu na Allah lebih awal sebelum na langit dan bumi. Dengan na langit dan na bumi tentu na Allah yang lebih awal tukang pejut. Itulah yang gekun secara ilmiah dalil akli, yaitu dalil akal. Berhubung dalil akal dibutuhkan kepada dalil yang disebut dengan nakli, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka pegang dalil lagi seperti firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi misluhunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilman wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Yang ayat tersebut urung baca mungkin hana geliti sering gekun. Wa ma khalaqtul jinna wal insan. Insan itu maknanya, tapi kalimat bukan insan. Wal insa illa liya'budun. Orang tahu mana baru hana gepujut jin dan insan kecuali untuk menyembah. Tetapi matanya kan insan. Insa bermaknanya baru insan atau manusia. Allah Ta'ala jua yang menjadi 7 petala langit dan bumi, yang telah rasul antara samanya, supaya kamu ketahui bahwasanya Allah Ta'ala itu atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Yang pujud langit dan yang pujud bumi sama, nyan pun Allah. Artinya hana beda. Betu bayang, yang pujud langit pun Allah, yang pujud bumi nyan lain kan pun Allah. Hana menan sama. Sebagaimana yang kalian pegah li Rasulullah, nyan kun lagi nyan. Yang pujud dunia asal dunia, yang pujud langit nyan kuasa doa ke Allah. Gon nyan menteng ubina bubut yang lain juga kuasa bagi Allah Ta'ala. Dan supaya kamu ketahui bahwasanya Allah Ta'ala meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Sanggup Allah Ta'ala mengendang. Ilmu Allah tidak terbatas. Kan hanya langit bumi mendang yang sanggup. Kan asalnya mendang yang sanggup. Kan lagi yang kalian ketanya untuk pura. Kan hanya sekedar lagi yang kalian ketanya kalian. Segala sesuatu sanggup Allah Ta'ala. Pengetahuan Allah, kemampuan Allah meliputi untuk segala-galanya, tidak terbatas di dalam kemampuannya. Dan supaya kamu ketahui bahwasanya Allah Ta'ala meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu, artinya ilmu Allah bukan sebatas yang dilihat oleh manusia. Nah, kalau yang kalian mendem mandum-mandum sanggup ba Allah, walaupun na gutanya golong pernah takala natanya. Dan lagi firman-Nya Allah, tiada aku jadikan jin dan manusia melainkan karena menyembah akan aku. Tujuan Allah Ta'ala gepujud jin dan gepujud manusia nyaw semata-mata untuk getanya sembah kepada Allah. Kan gepujud asai mukana untuk menyembah kepada Allah. Bila udip getanya hana beriman kepada Allah, atau beriman tetapi hana ibadah getanya maksiat kepada Allah, nyo menyalahi dengan tujuan maksud kepudit getanya. Untuk tak ibadah kepada Allah, maka getanya kepudit ke Allah. Nah, baik pun termasuk daripada golongan jin. Jin terbagi na jin Islam, na jin kafir. Kemudian jin Islam terbagi dalam dua, nah yang god, nah yang buruk. Dengan kepujud getanya oleh Allah, maka getanya kata turi na Allah yang pujud getanya. Bila Allah Ta'ala hana kepujud getanya, nyau getanya hana datuk na Allah. Dan kan tujuan mangan nangon Allah kepujud getanya.
Hana maksud mangat rame urang dalam dunia baik sunyi alam. Baik hana so rame Allah Taala tidak gehanangan. Konyan maksud. Tetapi mangat taturi Allah. Menya katanya hana puji oleh Allah, maka katanya hana datupun na Allah yang puji katanya. Setelah kata datupun na Allah yang puji katanya, kupu Allah puji katanya selain mengatasi Allah yang kenyan untuk tak ibadah perjalanan katanya yang paling jauh sehingga menuju ke akhirat mangah selamat perjalanan dunia sampai akhirat giyu minta bukal nyo kenyo ilmu dengan ilmu sah tak ibadah dengan tak ibadah karena bekal dengan bekalnya katanya selamat dari dunia sampai akhirat. Maka sebenar-benar keduanya itu, maka sebenar-benarnya lah bahwa jangan dilelahkan oleh orang yang berakal melainkan karena ilmu dan ibadah. Baik tak sibuk roh terbabut yang lain menyekan untuk dah minta ilmu dengan ibadah. Beda pula roh babut yang lain menyekan untuk daya minta ilmu. Itanya biasa tapabih wadah babut lain. Tamabih habis tamulale babut yang lain. Jangan lebih. Yang giwa pabih wate tamabih habis menyagatanya orang nak akal ka pasti untuk minta ilmu. Nya menyentuh minta ilmu gemabih habis ketim tinggal buat lain. Wate gebeki penting ilmu bangak sah ibadah nyan bagi ganyan hana mengharga barang lain. Rela ketinggalkan gupabih wate getanum keyakinan untuk giabut bangak sah ibadah. Nyan menyonang dalam hati perasaan menan nyan katanya ka geanggap orang makam. Nyan jipki-pki gerod. Musuh katanya untuk tayabut hana mikat hati lo. Untuk tayibadah hana mikat hati. Tati mabih-habih wate ke lain yang ke ibadah yang kalau kira penuh hakai. Tapi mereka penuh hakai tatim tum kedai. Penting ya ber kedainya Allah hingga. Nabut yang lain dia tajak malam-malam hingga malamnya ya ber. Nah timbul kepentingan yang lain miajak tak pubut benda kepentingannya supaya wate ya ber baik menghambat. Tatim pabih wate untuk minta ilmu dengan tak ibadah nyan gekun urang ka makai. Menyamantang lalai dengan lain hang tim habis dengan ya ber dan dengan ibadah nyan urang yang galong penuh makai. Yang ada yang faedah kira-kira. Faedah ada yang begini. Faedah. Faedah kagak. Galam puno, berarti kami ada puno mana mata kosong. Yang kebeda bagi dia, kabeda hakai dia. Kagak anggap katanya urung puno hakai. Galam, baik tamuhe, baik tamabi habis menyokan bab minta ilmu dengan beramal ibadah. Tapi minyak orang ka penuh hakal nyan yang lain bagi ganyan sekedar mentang puput sekedar menyebab minta ilmu dengan ibadah nyan baru gum habis nyan kai kira penuh hakal menya kira-kira amban perle lain becu tatim tiap ber tajah lain yang golong penuh hakal amban merasa sang kedih perle tati ber handa tim ibadah tajah lain nyampi golong penuh hakal nyata ji hotel takalan getim habis lain hana tak penting untuk jabat dan untuk beribadah yang tanda golong jelas akal goyang. Maka bahwasanya yang lain daripada keduanya itu tiada hasil
kebajikan sesuatu jua pun. Selain daripada dua macamnya, nyan adab tama habis hana hasil kebaikan, hana keuntungan menyertama habis di luar daripada dua macam itu. Yang kedua, maka gium habis batanya ya beut ngan ibadah. Karena hasah ta ibadah mihana tiap beut mentang hana ta ibadah pi haji kubur. Menyamantang na dalam hati lebih penting urusan yang lain dengan ia pun ibadah ya hana faedah hidup, hana kebaikan karena hana ilmu. Bermula yang terlebih mulia daripada keduanya itu ilmu. Di antara dua macamnya yang ilmu yang paling mulia. Dua macam. Dua macam tu. Kata punya ya tu. Tak punya ya tu. Ya, tempoh tak boleh bola dah. Mian depit buat dia buat jangan pun. Neblut palang hukum. Ada han hukum tinggal tikrab. Ada yaitu yang guna ilmu dengan ibadah. Ilmu dengan ibadah. Ilmu dengan ibadahnya dua buahnya penting. Tetapi yang terlebih penting antara dua buah ilmu dengan ibadah adalah ilmu. Kan penting ibadah penting ilmu. Sebab untuk usah ibadah dengan ilmu, maka hansah ibadah mihana ilmu. Walaupun dua penting, diutamakan ilmu dengan ibadah. Bila yang legap, so lebih penting ilmu dengan ibadah. Jawabannya lebih penting ilmu. Apakah? Karena hansah tak ibadah, menyahana ilmu. Maka penting kat ilmu pun mengasah tak ibadah. Hadis bahwasanya kelebihan si alim atas si abid itu seperti lebih aku atas sekurang-kurang umatku. Dalam hadis kupegah di Nabi, domna tingkat kemuliaan kelebihan urang alim dengan urang abid. Makna urang abid ganyan ibadah-ibadah menda. Hana purnogo ilmu hana melebihi hanya sekedar kesah ibadah. Nyakeun si abid urang alim melebihi ilmu daripada urang yang abid. Nyan gupegah bandingan di Nabi, lebih urang alim dengan urang yang abid ibadah ilmu sekedar, umpama lagi lebih Nabi dengan umat Nabi yang paling terkurang. Domna lebih Nabi dengan umat Nabi yang paling terkebawah. Itulah mulia hak Nabi berbanding dengan umat yang paling rendah. Menang ke umpama lebih urang alim dengan urang yang abid. Maka kita usahakan mungkin berjit urang yang alim. Han mungkin jit yang berjit urang abid. Wategeun je urang abid urang ibadah tentu lebih awal je ke muta'alim, lebih awal je ke urang yang menuntut. Karena hana menuntut, hana mungkin kitanya wajib ke si abid tukang ibadah. Mengajir ke tukang ibadah bena ilmu. Tatemung ilmu yang gerak dia pun maka gekun ia buat muta'alim. Memang hajir ke urang yang alim. Dan tak dapat tiada sertanya daripada ibadah itu buahnya. Berugo tak ibadah hana hasil. Buah yang dimaksud hasil. Rugo tadam, tak ruku, tak i'tidal, tak sujud, pula pingku yuro malam. Ibarat urang semula bak kair hana hasil ji nyarugo.
Pakai neruga wai ganyan hotel ibadah hana hasil karena hana ilmu yang sebab penting ilmu yang ibadah. Tapi yang baik na ilmu yang hana ibadah nya haji. Dan jikalau tiada serta ibadah, niscaya jadi ia seperti habu yang berhamburan. Na ilmu hana tertib ibadah, yang lagi abel yang diterbangan oleh angin, dipuput abe oleh angin. Abenya kai puput oleh angin, hana faedah oleh tak tumpuk. Menan ke hana faedah menyena ilmu hanta tim ibadah. Tak ibadah hana ilmu. Dua-dua hana faedah dan hana bermanfaat. Nah, pertanyaan. Lalu kita tauhid tauhid halaman baru